Oke. Selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kali ini gue mau bahas makhluk mitologi sih sebenarnya ini. Wah, sebenarnya gue tuh nggak mau bahas makhluk mitologi karena kan ya udah tahu mitologi gitulah. Tapi karena ada yang request dan banyak juga yang bilang kalau makhluk ini ada di dunia nyata gitu. Akhirnya ya gue memutuskan untuk ngebahas makhluk ini. Apa sih sebenarnya makhluk ini? Makhluk ini bernama Gajah Mina. Jadi ketika gue ngebahas Trungko di video sebelumnya, banyak yang komen kalau makhluk itu mirip sama Gajah Mina. Dan setelah gue searching-searching, ada berita di Laut Natuna yang mengatakan kalau ada makhluk yang mirip Gajah Mina terdampar di sana. Pada bulan Maret 2024, penduduk di sekitar Laut Natuna digemparkan dengan penemuan seekor makhluk laut yang terdampar di pesisir. Hewan yang tampak aneh ini memiliki tubuh yang besar dengan panjang sampai dengan 12 meter lebih. Dan yang paling mencolok adalah adanya bulu-bulu putih tebal yang menutupi sebagian besar tubuhnya, dengan bagian depan makhluk ini tampak seperti gading gajah yang panjang dan menonjol keluar. Penampakan ini membuat warga setempat mengkaitkannya dengan makhluk mitologi Gajah Mina, yaitu hewan legendaris dalam kepercayaan Hindu. Makhluk tersebut tampak seperti gabungan antara gajah dan ikan dengan bentuk yang besar dan misterius. Hingga sempat menimbulkan spekulasi bahwa makhluk ini mungkin adalah perwujudan dari Gajah Mina yang muncul ke dunia nyata. Saat pertama kali ditemukan, hewan ini udah dalam keadaan membusuk ya, dengan bau yang sangat menyengat, yang membuat masyarakat menjauhi bangkai hewan tersebut. Namun penampakannya yang tidak biasa dengan kepala besar, bulu putih, dan tubuh yang aneh memancing perhatian banyak pihak. Para ahli biologi kelautan dan ilmuwan dari LIPI segera turun ke lokasi untuk menyelidiki lebih lanjut. Setelah dilakukan penelitian awal, mereka menduga bahwa hewan ini bukanlah Gajah Mina, melainkan apa yang dikenal sebagai Globster paus atau bangkai paus yang terdampar dan mulai membusuk, menyebabkan jaringan lemaknya tampak seperti bulu-bulu tebal. Kalau kalian nonton video Trungko yang dulu, gue juga menyimpulkan kalau Trungko itu sebenarnya adalah bangkai paus ya, yang udah membusuk dan menjadi globster. Dan bentuknya yang memang seperti itu, penuh dengan bulu-bulu gitu. Dan rahang paus itu kan memanjang ya, dan ujungnya itu nggak menyatu. Jadi seakan-akan rahangnya yang udah keluar itu, atau daging-daging di rahang yang udah copot atau dimakan ikan-ikan lain, dan meninggalkan rahang yang panjang itu, bentuknya jadi menyebabkan kayak bentuk gading gajah yang dua panjang gitu kan. Oke, sekarang karena gue udah nyebutin kemungkinan ilmiah dari makhluk ini, kita ceritain dulu apa sih Gajah Mina itu. Mungkin kalian yang beragama Hindu bisa ngoreksi kalau gua salah dalam menceritakan Gajah Mina ini ya. Mohon maaf sebelumnya gitu. Cuman ya ini hasil dari yang gua dapat setelah gua searching-searching di internet. Jadi Gajah Mina itu adalah makhluk yang sangat terkenal dalam mitologi Hindu. Makhluk ini digambarkan sebagai makhluk hibrida dengan kepala dan tubuh depan menyerupai gajah, sedangkan bagian belakang tubuhnya menyerupai ikan. Dalam banyak kisah di agama Hindu, Gajah Mina dianggap sebagai penjaga perairan suci dan simbol dari kekuatan yang menghubungkan antara daratan dan lautan. Makhluk ini muncul dalam berbagai kisah dalam agama Hindu, terutama dalam konteks mitologi dan penciptaan alam semesta yang melibatkan para dewa. Secara fisik, Gajah Mina digambarkan memiliki belalai panjang seperti gajah yang digunakannya untuk berinteraksi dengan elemen air dan elemen di darat. Tubuhnya yang besar dengan sirip ikannya membuatnya dapat bergerak dengan lincah di lautan, sementara belalai dan kaki depannya digunakan di daratan. Kombinasi tubuh gajah dan ikan ini dipercaya sebagai perwujudan dari keseimbangan alam, di mana makhluk ini menjadi penghubung antara dunia atas, daratan, dan dunia bawah, yaitu lautan. Gajah Mina ini juga memiliki peranan penting dalam upacara-upacara ataupun ritual-ritual keagamaan di agama Hindu. Salah satunya di upacara ritual ngaben gitu, yaitu upacara kremasi bagi umat Hindu di Bali. Dalam kepercayaan masyarakat ini, Gajah Mina melambangkan transisi jiwa yang mulus antara dunia fana dan dunia spiritual. Sebagai makhluk yang bisa bergerak di dua elemen, di air dan di darat, makhluk ini dipercaya dapat membantu mengantarkan arwah menuju kebebasan spiritual.
Dan kehadiran Gajah Mina dalam simbol-simbol upacara ngaben menegaskan fungsi sakralnya sebagai pengantar jiwa-jiwa menuju alam baka. Dalam kepercayaan mitologi Hindu, Gajah Mina ini dikatakan menghuni lautan-lautan dalam gitu, terutama di sekitar gunung-gunung suci yang dianggap sebagai pusat keseimbangan kosmik. Wilayah-wilayah seperti Samudra Hindia dan sekitar Gunung Semeru seringkali disebut sebagai tempat Gajah Mina berdiam diri. Para penyair dan pemuka agama Hindu kuno seringkali menggambarkan Gajah Mina muncul dari kedalaman laut ketika terjadi bencana besar atau ketika diperlukan intervensi ilahi untuk memulihkan keseimbangan antara alam darat dan laut. Walaupun Gajah Mina ini dianggap sebagai makhluk mitologi, tapi keberadaan makhluk ini sangat berpengaruh terhadap kesenian juga arsitektur para penganut agama Hindu ya. Banyak patung dan relief yang menggambarkan makhluk ini dapat ditemukan di pura-pura dekat pantai dan di daerah-daerah yang memiliki hubungan kuat dengan laut. Meskipun tak ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa makhluk seperti Gajah Mina pernah ada di dunia nyata, kisah tentang makhluk ini tetap menjadi bagian penting dari warisan spiritual dan budaya umat Hindu. Oke, jadi itu cerita dari Gajah Mina ini. Mungkin kalau ada salah-salah kata atau memang yang belum gue sebutkan tentang Gajah Mina, bisa kalian koreksi di kolom komentar bagi para teman-teman yang beragama Hindu. Karena mohon maaf sekali lagi, gue cuman searching di internet dan itu yang gue dapatkan. Kembali lagi ke penampakan makhluk aneh di Laut Natuna itu. Kalau menurut peneliti di LIPI sih memang ini adalah globster, dan gue juga yakin kalau itu adalah globster. Karena memang kan kayak gue ceritain di awal tadi, kalau paus itu rahangnya nggak nyatu ke depan gitu. Jadi rahangnya bentuknya dua begitu, dan ketika daging-dagingnya udah terdekomposisi atau udah tercerai-berai atau dimakan makhluk laut lainnya, tinggal meninggalkan rahangnya, jadi seakan-akan itu kayak gading gajah gitu. Oke, untuk video Not in the Wood tentang Gajah Mina ini cukup sampai di sini. Kalau kalian pengen request, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Tapi ya kalau bisa makhluk-makhluk kriptid aja, jangan makhluk mitologi, karena gua agak susah kalau ngebahas makhluk mitologi gitu. Sampai jumpa kembali di video Nerd in the Wood selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, bye-bye.